Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, shalom. Jumpa lagi pada malam ini 22 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Allah. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sebagai umat Kristen tentu tengah mempersiapkan diri kita. Sebab kita akan mengikuti ibadah utama pada kebaktian minggu besok di gereja di mana kita menjadi bagiannya. Malam ini kebenaran firman Allah ini menjumpai kita dan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa berwaspada. Pertama, bahwa seringkali dalam keadaan tertentu kita menjadi pribadi yang menganggap diri kita begitu superior di antara kehidupan orang lain. Kita mungkin memandang orang lain begitu rendah dan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan diri kita sendiri. Hal itu bisa saja dimungkinkan oleh kuasa atau jabatan yang sedang melekat pada diri kita. Ataupun hal itu berhubungan dengan berbagai-bagai kepemilikan material yang tengah memperlengkapi kehidupan kita di dalam dunia ini. Ataupun mungkin karena kita ada dalam relasi yang begitu luar biasa dengan banyak orang, dan olehnya kita begitu merasa bahwa kita begitu sangat berarti di hadapan orang-orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal itu bisa akan terus berlanjut
dan membuat kita menjadi pribadi yang begitu angkuh dan sombong di dalam hidup ini. Bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini menggambarkan tentang keadaan itu. Karena itu, untuk mengingatkan orang-orang yang memiliki roh kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya, Yesus menghadirkan sebuah perumpamaan sebagaimana yang kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Perumpamaan ini menghadirkan dua pribadi. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Kita tahu bahwa orang Farisi itu adalah pribadi yang dipandang sebagai pemimpin rohani bagi kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka merupakan pemimpin spiritual pada zamannya dan bahkan juga memiliki kuasa yang besar karena mendapatkan peran sebagai pengajar-pengajar di tengah-tengah kehidupan sesamanya yang lain. Sementara pemungut cukai itu adalah orang-orang yang sedang bekerja bagi pemerintah Romawi dan dia diberi tugas untuk mengumpulkan pajak dari negerinya untuk membiayai pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan karenanya menjadi pribadi yang amat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dari dua pribadi yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa orang Farisi tadi menampilkan dirinya sebagai orang yang berarti di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama umat manusia. Orang Farisi tadi, kalau kita perhatikan, dia sedang menjadikan agama sebagai semacam papan reklame, ya, untuk dia menampilkan dirinya dengan menunjukkan bahwa dia menjadi pribadi yang berkualitas, tidak ternoda sedikit pun dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan dia menjelekkan sesamanya sebagai yang sangat tidak berarti yang ada di sekitar dirinya. Sementara pemungut cukai yang digambarkan tadi memandang kehidupan agama yang dia jalani sebagai sebuah keadaan di mana dia begitu berdosa. Dia sedang menampilkan dirinya sebagai pribadi yang sangat berdosa, yang sungguh tidak berarti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini sesungguhnya kita mendapatkan pesan yang penting bagi kita sekalian. Kita perhatikan di akhir dari bacaan tadi, bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri
dia akan ditinggikan. Sekali lagi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Memang kalau kita belajar dalam kesaksian kitab suci yang lain, misalnya kita perhatikan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan, sebab hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Atau kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga, di sana kita diperingatkan oleh Tuhan, janganlah kamu selalu berkata bohong, berkata sombong. Atau di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Atau juga di dalam Mazmur pasal 101 ayat yang kelima, orang-orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan dibinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati tidak disukai oleh Tuhan. Kalau demikian, Yesus sedang menggambarkan keadaan hidup manusia yang angkuh dan sombong, yang digambarkan dalam perumpamaan sebagai orang Farisi, di mana kebenaran firman Allah menegaskan kepada kita bahwa manusia yang sombong itu akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, sebab hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Kita bisa perhatikan di dalam bacaan ini, Yesus sedang memberi gambaran dan menghadirkan satu pribadi yang ternyata begitu angkuh dan sombong. Bukan saja dia angkuh dan sombong di hadapan sesama umat manusia, tetapi orang tersebut, pribadi tersebut berani sombong juga di hadapan Tuhan. Ini tentu sangat keterlaluan. Kalau ternyata di dalam hidup ini kita adalah pribadi-pribadi yang begitu angkuh dan sombong, bukan saja di hadapan sesama umat manusia, tapi juga di hadapan Tuhan, kita mau menyatakan perilaku hidup yang sedemikian di hadiratnya. Kalau kita sedang ada di dalam suasana hidup yang demikian, kita mesti berwaspada bahwa ini sebuah keadaan yang sedang membahayakan diri kita. Sebab kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-5, itu dengan tegas, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 101 ayat yang kelima, bahwa orang yang tinggi hati itu tidak disukai oleh Tuhan. Mari melalui perenungan ini kita boleh dapat berefleksi untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Jangan-jangan kita seperti orang Farisi ini, yang secara diam-diam bahkan sembunyi-sembunyi sedang mengumpat sesama kita, teman-teman sekerja kita. Jangan sampai kita sedang menjadi pribadi yang sedang sembunyi-sembunyi untuk mengumpat teman-teman sekerja kita, teman-teman sepelayanan kita di dalam
hari-hari hidup ini. Ingatlah, Mazmur 101 ayat yang kelima memberi penegasan bahwa jika itu yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebaliknya, hendaknya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita perhatikan pribadi yang kedua dalam diri pemungut cukai tadi. Dia menyadari kalau dirinya tidak berarti di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama umat manusia. Karena itu dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tertunduk dan dia bicara kepada Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan supaya berkenan Tuhan mengampuni dan menolong dia untuk mengalami kasih karunia-Nya di dalam hidupnya. Rasanya apa yang ditampilkan oleh pemungut cukai ini sulit kita dapati dari antara kehidupan kita sebagai manusia-manusia masa kini. Kita lebih cenderung untuk merasa angkuh dan sombong, merasa hebat, daripada kita merendahkan diri kita dan memohon belas kasih dari Tuhan untuk hari-hari hidup ini. Karena itu, melalui perenungan ini, hendaknya kita ingat, segera tinggalkan roh kesombongan itu di dalam hidup kita. Dan belajarlah hidup merendahkan diri di hadirat Tuhan. Sebab orang-orang yang tinggi hati dan sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan orang-orang yang rendah hati, yang merasa tidak berarti apa-apa dan memohon belas kasih dari Tuhan, dialah yang akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-14 dengan jelas, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Karena ada kerendahan hati dalam dirinya, menganggap dirinya tidak berarti di hadirat Tuhan dan di hadapan sesamanya. Dan di dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh tulus itulah dia dibenarkan oleh Tuhan. Kiranya kita adalah pribadi-pribadi yang benar-benar dan sungguh-sungguh tulus hati, merendahkan hati kita di hadirat Tuhan, dan jauhi roh kesombongan di dalam hidup kita, dan juga jauhi tindakan-tindakan dan aktivitas-aktivitas sembunyi-sembunyi untuk mengumpat sesama kita, sebagaimana yang ditampilkan oleh orang Farisi ini. Kiranya Tuhan mengampuni dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah melawat kami malam ini. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dan hamba juga berdoa, besok adalah saat di mana kami akan mengambil bagian dalam ibadah utama. Berkenan Tuhan memberkati seluruh pelaku pelayanan yang akan mengangkat pelayanan dalam ibadah utama dimaksud, para pendeta, majelis jemaat, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama pada kebaktian minggu, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Dan selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi umat Tuhan sekalian. Shalom.